wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula min ba'dihi. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa ulamaihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa Allah asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman wa qala ta'ala falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu wa habibuhu wa safiyyuhu wa nabiyyuhu wa sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, hadirat kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas kudrat, iradat, ma'unah, taufik, hidayah yang dilimpahkan kepada kita semuanya, kita bisa melaksanakan perintah Allah dan juga syariat dari yang mulia baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sadar sesadar-sadarnya bisa puasa, bisa tarawih dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya karena pertolongan Allah. Yang kita selalu mengatakan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya kan kita paham ya, la haula, tidak ada daya, tidak ada kemampuan untuk menjauhi maksiat. Begitu ulama menjelaskan makna daripada la haula. Jadi la haula, tidak ada kemampuan untuk menjauhi maksiat. Malam ini kita jauhi tempat-tempat maksiat, media-media maksiat, tongkrongan-tongkrongan maksiat. Kita berada di masjid ini, berarti adanya kita bisa menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah. La haula itu maknanya ya, la haula ay la tahawula an maksiatillah. Tidak ada daya untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk puasa Ramadan, untuk tarawih, tadarus dan ibadah lainnya, illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh enggak, saya sehat, makanya saya bisa puasa, bisa tarawih. Berapa banyak orang yang sehat ternyata enggak puasa, enggak tarawih, bukan karena sehat ternyata. Wah, saya bisa puasa, bisa tarawih karena ada kesempatan, waktu yang lapang. Berapa banyak orang yang punya kesempatan, diberikan waktu yang lapang, ternyata itu enggak puasa, enggak tarawih, dan enggak ibadah yang lainnya. Jadi jujur kalau kita apa namanya? Ya kalau kita merenungi bahwasanya semua itu, kalau kita
melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah itu karena ma'unatullah, karena pertolongan Allah, karena adanya taufik hidayah dari Allah. Sehingga tidak ada sedikit pun rasa keakuan. Ini karena gua, ini karena saya, enggak ini saya, enggak ya. Itu hilang dengan kalimat la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka hadirin yang dibahagiakan oleh Allah, harapan kita tentunya adanya kita dikasih kuat ibadah, dikasih kuat puasa. Mudah-mudahan puasa kita bukan puasa awam ya, bukan puasa awam. Ada berapa tingkatan puasa? Nah ya kan, jadi kita kan sering mendengar ya pencerahan dari guru-guru kita, dari ulama-ulama kita, bahwasanya puasa yang mengantarkan pahala tatakun itu puasa yang model bagaimana? Puasa yang seperti apa? Kan adanya Allah yang memanggil kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Itu kan panggilan Allah, panggilan kasih sayang dari Allah. Kenapa yang beriman yang dipanggil? Karena yang samina wa ata'na orang yang beriman. Kalau nggak ada keimanan lah ngapain puasa? Makanan enak malah nggak boleh makan, padahal badan sehat malah siang-siang nggak boleh makan, banyak macam-macam. Apalagi kita hidup di negara tercinta ini yang tidak ada undang-undang yang harus atau yang menghukum orang yang nggak puasa. Apa sanksi buat orang yang nggak puasa secara pidana atau apa? Nggak ada. Kalau bukan karena keimanan kita, bisa jadi nggak puasa. Dan jangan-jangan orang di luar rumah kita, yang di dalam rumah kita belum tentu bisa kita bohongin tentang puasa. Boleh jadi kita sahur bersama, sahur bareng, kita jam 11 kita ke terminal. Ya. Dan umpama pun ada orang tantangan nggak puasa, apa sanksinya? Ada polisi yang nangkap, atau satpol pp yang ngurung orang yang nggak puasa? Enggak. Kalau bukan keimanan nggak bisa puasa. Karena orang-orang yang beriman yang samina wa ata'na, maka dipanggil dengan panggilan kasih sayang, ya ayyuhalladzina amanu. Supaya Allah la'allakum tattaqun. Allah sayang sama kita, Allah kasihan sama kita. Kalau nggak diwajibin puasa, mungkin kita nggak punya pahala puasa. Senin Kamis jarang, puasa Daud apalagi, puasa sunnah jarang kita kerjain. Mana pahala puasa kalau nggak diwajibin? Nggak punya. Karena puasa akan mengantarkan kita la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, di rumah sendirian, istri kita ke pasar, anak kita sekolah, nggak ada orang di rumah, bisa kita minum, bisa kita makan, manusia nggak ada yang lihat kecuali kita sendirian. Iya kan? Tapi karena ketakwaan yang ada, merasa diawasi, muraqabah, merasa dipantau oleh Allah, dekat dengan Allah, nggak berani untuk melakukan sesuatu yang dilarang. Jadi Allah wajibin kita puasa, Allah sayang sama kita supaya kita punya pahala puasa. Jangan sampai seperti penyesalan orang-orang yang ketika mereka hidupnya selalu bergelimang dengan kehidupan dunia yang melalaikan dari Allah. Pada akhirnya mereka mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa aku minas sholihin. Pengen beribadah, pengen berbuat baik, tapi kepengenan itu sia-sia. Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan dunia darul amal, tempatnya beramal ya sekarang. Adapun akhirat darul jaza, saatnya mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Maka hadirin hadirat yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi itu puasa kita mudah-mudahan bukan puasa awal, tapi puasa khusus, yaitu selain kita nggak makan, nggak minum, dan tidak melakukan yang membatalkan puasa di siang hari selama Ramadan, tapi juga kita menahan, mengekang diri kita untuk melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Mata kita
puasa dari maksiat, kuping kita puasa dari maksiat, mulut kita puasa dari maksiat, tangan kita puasa dari maksiat, kaki kita berpuasa dari maksiat, menahan untuk tidak melakukan maksiat. Nah, puasa yang begini yang akan membuat kita la'allakum tattaqun, dan wajar pantas kalau kita ngomong minal ma'idin wa faizin, karena puasanya puasa yang khusus. Jangan sampai ngomongnya minal ma'idin wal faizin, puasanya cuman tanah abang aja ribet-ribet orang ya. Paling duluan, paling dekat masalah pakaian dan penampilan, tapi saya ruh dan nilai ibadahnya tidak ada ya. Jadi mudah-mudahan adanya kesempatan yang Allah berikan kepada kita hanya umur sampai Ramadan ini, kita berdoakan Ramadan yang lalu mudah-mudahan bukan Ramadan yang terakhir. Mudah-mudahan panjang umur, mau ketemu Ramadan lagi, mau ngapain, mau bertasan, apa mau bikin kolak dari kolam kali, enggak, kita mau terus menambah bekal kita ketika kita berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kematian adalah bagaikan lautan yang dalam, maka kalau kita tidak persiapkan kendaraan kita dengan sebaik-baiknya, maka tentunya yang ada adalah kehancuran dan kehancuran. Maka insyaallah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, Allah iringi dengan taufik hidayah dan pertolongan juga kekuatannya, sehingga terus setiap umur yang Allah berikan kepada kita bertambahlah kebaikan demi kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya saya aturkan terima kasih, dan kalau ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri billahi hidayah wa taufiq wa huwa hasbi wa ni'mal rafiq wa minhul inayah ila sawa'il tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La